Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk mempresentasikan tentang tema perancangan sistem. Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang sudah ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem sebelumnya diharapkan akan dapat teratasi pada sistem yang baru. Artinya, konsep dan teknik untuk perancangan sistem informasi yang mengacu pada analisis dari siklus pengembangan yang didefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan sistem lama yang dapat diimplementasikan pada suatu lingkungan organisasi. Jadi ada 3 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, perancangan sistem. Yang kedua, pengertian perancangan sistem. Dan yang ketiga, tujuan perancangan sistem. Menurut Verzello atau John Rutter III, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem adalah pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi dan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kemudian menurut John Burns dan Gary Grudinsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menurut Josh M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Dari 3 pengertian di atas, perancangan sistem dapat diartikan: yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, perancangan sistem dapat diartikan pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, perancangan sistem diartikan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Kemudian yang keempat, dapat diartikan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kelima, perancangan sistem dapat diartikan dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dan yang keenam, perancangan sistem dapat diartikan mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Kemudian kita masuk ke tujuan perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem di sini yang pertama memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Dan yang kedua, perancangan sistem bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat,
atau lebih condong pada desain sistem yang terinci. Sasaran desain sistem. 1. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah digunakan. Data harus mudah ditangkap, metode harus mudah diterapkan, dan informasi harus mudah dihasilkan serta mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan sistem yang dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Sasaran desain sistem yang ketiga adalah desain sistem harus efisien dan efektif. Artinya, untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian yang keempat, desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian intern. Perancangan sistem ada dua bagian. Yang pertama, perancangan sistem secara umum atau yang dikenal General System Design, atau perancangan konseptual, perancangan logikal, atau perancangan secara makro. Kemudian yang kedua, perancangan sistem terinci atau Detailed System Design, atau perancangan sistem secara fisik. Perancangan sistem secara umum tujuannya adalah memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Kemudian, perancangan sistem secara umum merupakan persiapan dari perancangan terinci. Kemudian, perancangan sistem secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang secara rinci. Perancangan terinci ini dimaksudkan untuk pemrogram komputer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Dan tahap perancangan sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari manajemen. Untuk teknik perancangan secara umum, dalam sistem informasi, semua teknik yang ada pada tahap analisis sistem dapat digunakan, seperti flowchart atau formulir-formulir. Teknik lainnya, teknik kertas kosong dan prototyping. Perancangan komponen secara umum. Komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada user, bukan untuk pemrogram. Dan komponen sistem informasi yang didesain meliputi model, output, input, database, teknologi, dan kontrol.
Kita masuk ke perancangan model. Desain model sistem informasi meliputi physical system. Di sini seperti alat yang digunakan, sistem flowchart, dan sketsa yang dapat menunjukkan kepada user bagaimana sistem secara fisik dapat diterapkan. Kemudian logical model. Logical model ini menerangkan bagaimana fungsi-fungsi dalam sistem secara logika dapat bekerja. Kemudian diagram arus data atau DAD, atau data flow diagram DFD. DAD dijelaskan menggunakan kamus data atau data dictionary. Untuk pengolahan data ada 4 metode. Yang pertama, metode pengolahan data terpusat atau Centralized Data Processing Method. Di sini menerangkan memusatkan pengolahan data pada suatu tempat tunggal tertentu, dan semua input, proses, dan output dilakukan pada suatu tempat terpusat. Yang kedua, metode pengolahan data tersebar atau distribusi data processing method. Metode yang kedua ini menerangkan pengolahan data dilakukan secara tersebar dan memungkinkan input, proses, dan output dilakukan pada masing-masing bagian. Metode yang ketiga adalah metode pengolahan kumpulan atau batch processing method. Metode ini menerangkan pengolahan data yang dikumpulkan terlebih dahulu selama periode tertentu. Dan yang terakhir, untuk metode pengolahan langsung atau online processing method, yang menerangkan tentang pengolahan data segera dan langsung dilakukan digunakan untuk pemutakhiran data. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang perancangan sistem. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.